Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa zinil haqqi bil tirami wa ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa karimana wa maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang bertemu dengan para pemirsa yang cantik dan tampan rupawan. Para pemirsa sekalian, ada banyak kisah mengenai para sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah di jalan Allah SWT. Membicarakan mengenai hijrah, mungkin di kepala kita langsung teringat akan kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau juga akan kisahnya Sa'ad Abi Waqqas radhiyallahu anhu, atau juga dengan sahabat-sahabat lain. Namun hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah seorang tokoh yang menginspirasi kita dalam proses berhijrahnya. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mengenal kata Abdurrahman bin Auf yang ada di kepala kita adalah seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Ketika beliau pada akhirnya memasuki agama Allah SWT, beliau berhijrahnya secara kafah, secara menyeluruh. Tidak berhijrah secara setengah-setengah, tidak mengambil, ini aku mau lakukan, ini aku tidak mau lakukan. Tidak. Beliau berhijrah bersama sahabat lain ke Habasyah sampai beliau menuju ke Madinah pada tanggal atau tahun 13 kenabian. Proses berhijrah inilah yang menginspirasi hidup kita. Beliau kaya raya luar biasa, harta yang sangat banyak. Namun ketika beliau hendak menuju ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy menghadang Abdurrahman bin Auf sambil mengatakan, "Engkau boleh pergi menuju ke Madinah, seluruh hartamu akan kami rampas. Atau engkau tetap tinggal di kota Mekah, engkau tetap hidup dengan kekayaanmu yang berlimpah ruah." Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf tentu akan tetap pergi berhijrah walaupun aku jatuh miskin sekalipun. Hal ini juga ditanya kepada keluarga dan istri dari Abdurrahman bin Auf. Kalau kalian menuju ke Madinah, kalian jatuh miskin, seluruh harta akan kami ambil. Tetapi kalau kalian tak berada di kota Mekah dan agama kalian hidup enak seperti ini. Sayangnya keluarga dan istri Abdurrahman bin Auf tidak tetap tinggal di kota Mekah, sehingga Abdurrahman bin Auf pergi ke Madinah tanpa istri dan keluarganya. Kehilangan harta yang sangat banyak, kehilangan istri dan keluarganya, pergi demi kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya, pergi untuk membuktikan hijrahnya secara kafah, secara menyeluruh, pergi ke Madinah untuk membuktikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada yang lainnya. Maka sampailah ke Madinah dalam keadaan tidak memiliki harta. Hartanya adalah baju yang dipakainya saja. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin, orang Mekah yang berhijrah, dan orang-orang Yatrib Madinah, atau kita sebut dengan orang-orang Ansyar. Orang-orang Ansyar atau kaum Ansyar yang paling kaya raya di Yatrib Madinah adalah Sa'ad bin Rabi al-Ansyari radhiyallahu anhu. Kaya raya. Kemudian Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf,
Wahai Abdurrahman bin Auf, hartaku sangat banyak dan aku punya 2 orang istri. Saya tahu kamu jatuh miskin dan sendirian. Oleh karena itu, saya berikan setengah harta saya untuk menolongmu. Dan saya ceraikan 1 istri saya. Istri yang baik, istri yang solihah. Tunggu saja masa indahnya. Setelah itu, engkau bisa menikah untuk menemani hari-harimu. Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf dengan kebaikan yang telah diberikan oleh sahabat orang Ansyar ini? Apa jawaban beliau? Semoga Allah memberkahi dirimu, semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberkahi keluargamu. Cukup tunjukin saja kepada saya di mana jalan menuju ke pasar. Abdurrahman bin Auf menghargai kebaikan yang telah diberikan oleh Sa'ad bin Rabi. Tapi beliau tidak ingin bergantung kepada orang lain. Beliau ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Maka kemudian beliau menuju ke pasar, ke pusat bisnis yang ada di kota Madinah, dan beliau mulai berdagang tanpa modal. Beliau mencari peluang, apa yang kira-kira bisa saya lakukan untuk menghasilkan, agar dengan penghasilan tersebut saya bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Tidak minta-minta, bahkan mungkin harta yang dimilikinya itu bisa membantu agama Allah SWT. Maka beliau mulai berpikir, apa yang bisa dilakukan? Salah satu yang bisa beliau lakukan adalah menjual barang dagangan milik orang lain. Dan tak perlu waktu yang sangat lama, Abdurrahman bin Auf bisa menggelirkan pundi kekayaannya karena keahlian bisnis yang sangat luar biasa. Dengan kerja keras, dengan ketekunan, dan kejujuran, Allah mengembalikan pundi kekayaan Abdurrahman bin Auf lewat jalur perdagangan. Pernah pada suatu ketika saat Rasulullah telah wafat, para pemirsa sekalian, pada suatu ketika di kota Madinah yang tenang, tiba-tiba debu naik ke atas langit, tiba-tiba terdengar genggam kepitan yang sangat luar biasa. Sampai semua orang keluar dari rumah dan mengatakan, apa ini? Siapa yang datang? Kenapa terjadi heboh seperti ini? Ramai seperti ini. Kemudian seorang berkata kepada Aisyah istri Rasul, itulah 700 kakilah dagang milik Abdurrahman bin Auf, 70 kendaraan yang seluruhnya berisi penuh emas milik Abdurrahman bin Auf yang sangat banyak. Maka Aisyah pun mengatakan, saya teringat dengan perkataan Rasul, Abdurrahman bin Auf memang terjamin masuk surga, namun ia masuk surga dengan merangkak, saking banyaknya hartanya. Ada pepatah mengatakan, janganlah engkau menunggu waktu untuk bertaubat, karena belum tentu waktu itu menghampirimu, sedangkan kematian terus mengejarmu. Ketika sholat mampu merubah hidupmu, ketika lisan berhenti mengucap dusta, ketika mata tak lagi memandang yang berbahaya, ketika pendengar terhindar dari yang sia-sia, dan ketika hati terjaga dari riya. Apakah hijrah hanya merubah penampilan saja? Tentu tidak. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada sepatah atau 2 patah kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.